sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Anak-anak, kali ini Pondok Media masih bersama dengan kelas 5 akan belajar masih dalam tema 1, subtema 1, masuk ke pembelajaran 3. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Coba ini ada bacaan, kita baca bersama-sama ya, sambil disimak. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Kita lanjutkan. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Edo. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Edo? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Kan? Nah, itu tadi adalah bacaan percakapan antara Pak Rudi dengan Edo, yang isinya apa anak-anak? Nah, isinya adalah yang paling utama, kesannya adalah kita harus saling bantu-membantu, karena kita adalah makhluk apa tadi? Sosial. Dan saling membantu itu adalah termasuk pengamalan Pancasila. Nah, di sini kita akan bahas, ini tentunya materi apa anak-anak? PPKN. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Kita lanjutkan, nilai apa yang terkandung dalam masing-masing sila dalam Pancasila? Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda.
Kemudian yang ketiga, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, bersikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan beribadah. Ini dalam kehidupan sehari-hari sudah kita amalkan. Nah, yang sudah kita amalkan, mari kita pupuk ya, agar lebih berkembang, sehingga kehidupan kita akan semakin harmonis, kehidupan bermasyarakat lebih aman, damai, tentram ya, sehingga kemajuan bangsa kita akan mudah tercapai. Dari nilai yang terkandung ini, mana yang anak-anak masih belum paham? Bersikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Contohnya apa, nak? Bila teman kalian yang berbeda agama melaksanakan ibadah, kalian jangan mengganggu ya. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Misalnya kalian harus ikut agama saya, itu tidak boleh. Kita bebas menghormati kepercayaan masing-masing. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke sila yang kedua. Lambangnya apa anak-anak? Rantai. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai apa yang terkandung? Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang terakhir, keempat, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai di antara nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sesama manusia itu sama derajatnya, baik itu kaya maupun miskin ya, bangsawan maupun rakyat biasa, semuanya derajatnya adalah sama. Dan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian jika ada teman yang perlu bantuan, kita harus bersedia menolongnya ya. Jangan memilih-milih teman dalam menolong jika perlu bantuan, dan seterusnya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya ada bencana alam, nah, maka kita harus saling membantu, memberi bantuan, baik itu bantuan material yang berupa mungkin uang, pakaian bekas, atau pakaian baru juga boleh, maupun bantuan yang bersifat memberi motivasi, memberi semangat agar tidak bersedih, memberi hiburan ya, menghibur. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjutkan untuk persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kedua, sikap cinta tanah air. Ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. 4, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Persatuannya adalah sangat penting. Suatu bangsa ibaratnya sebuah sapu. Sapu lidi itu kalau satu saja, satu sapu lidi itu mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi itu diikat satu tali, kemudian mau dipatahkan, maka akan sulit sekali. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke sila yang keempat. Lambangnya apa anak-anak? Kepala banteng. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama dengan diliputi oleh semangat
kekeluargaan. Dan yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sudah jelas ya. Tiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau kita punya kemauan, orang lain tidak setuju, tidak boleh memaksakan kehendak kita ya, kemauan kita. Keempat, menghargai keputusan yang sudah disepakati. Bila kalian musyawarah, kemudian kalian tidak setuju dengan keputusan, tapi keputusan itu sudah disepakati oleh forum, oleh anggota musyawarah tadi, maka kalian juga harus menghargai. Selain itu, yang kelima, melaksanakan hasil musyawarah dengan sebaik-baiknya. Mungkin walau kalian tidak setuju, tapi karena sudah menjadi keputusan bersama, tentunya ini keputusan untuk kepentingan dan kebaikan bersama, kalian harus bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan ke sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu lambangnya adalah padi dan kapas. Yang pertama, kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sudah jelas ya anak-anak ya. Jangan mewah-mewah, jangan bersifat pemborosan. Pemborosan itu bukan berarti kita pailit medit ya. Kalau kita mau memberikan kepada orang lain apa yang dibutuhkan orang lain, itu bukan pemborosan namanya ya. Itu dermawan. Kemudian yang kedua, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain ya. Kalau orang lain sudah menghasilkan suatu karya, kita harus menghargainya ya, memujinya, jangan mengejek ya, jangan menghina. Walaupun mungkin menurut kalian hasil karya orang lain tersebut adalah kurang bagus menurut kalian ya, tetap harus kita menghargai. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kita harus adil kepada teman-teman kita, tentunya kalian dengan teman-teman kalian atau dengan keluarga kalian. 4, menghormati hak orang lain. Sudah paham ini ya. Kemudian yang kelima, menolong dan menghargai orang lain. Sudah jelas. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, ini biasanya anak-anak kalau sudah berhubungan dengan kepentingan umum, nah ini biasanya anak-anak itu suka tidak menghargai ya, tidak menghargai tempat-tempat umum atau tidak menghargai fasilitas-fasilitas umum. Misalnya ya, gardu itu kan milik umum. Ada tangan usil ya, suka mencoret-coret gardu, menulisi dengan tulisan yang tidak baik, itu namanya tidak menghargai fasilitas-fasilitas umum, dan masih banyak lainnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang tugas yang pertama untuk PPKN, silahkan ini disalin ya, disalin kemudian dicentang, gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa, dicentang. Rajin beribadah sesuai dengan sila keberapa. Kemudian yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila keberapa. Silahkan disalin tabelnya, kemudian dicentangi sesuai dengan perilaku sikap, sesuai dengan sila keberapa. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta kondisi geografis negara kita anak-anak ya. Nah, negara kita ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Mengapa beribu-ribu pulau? Karena banyak pulau kecil-kecil yang hitungannya bisa sampai ribuan. Tapi pulau yang besar ini ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini pulau yang besar. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, di sini ada Nusa Tenggara, bulan pulau-pulau, kemudian ada Maluku. Nah, baik anak-anak. Nah, ini kalian nanti bisa lebih mendalami di peta kalian masing-masing, mungkin yang punya peta, atau kalau tidak juga bisa melihat di internet ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, setelah mengetahui luas dan wilayah negara Indonesia tadi yang terdiri dari beribu-ribu pulau, maka tugas kalian sekarang untuk tugas kedua IPS
yaitu share lokasi. Silahkan nanti share lokasi kepada Bapak Guru ya, Japri ya, lewat Japri, biar Bapak atau Ibu Guru juga tahu, paham tempat kamu itu di mana. Ya, rumah kamu itu di mana, nanti Bapak Ibu Guru bisa melihat. Selain itu nanti kamu bisa bertukar dengan teman kamu. Oh iya, nanti kalian bisa melihat peta dari Google itu. Baik anak-anak, itu ya, itu tugas kedua, itu tugas IPS. Kemudian tugas bahasa Indonesia, sekarang kalau kalian tadi sudah nge-share ya, share lokasi, berbagi lokasi, maka ceritakan secara singkat ya, ceritakan secara singkat letak rumah kamu itu ya, di jalan apa, kemudian sebelah kanan ada apa, depannya ada apa ya. Mungkin kamu bisa awali dari RT kamu ya. Rumah saya terletak di RT, misalnya RT 6 RW 1 Desa Kropak, atau dusun dulu, dusun Melian atau dusun Danyang. Nah, kemudian Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya, silahkan dilihat ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah Sherlock suatu tempat ya. Silakan anak-anak nanti bisa dicoba menulis, kemudian hasilnya bisa difoto dan kirim kepada Bapak atau Ibu Guru melalui WA atau melalui aplikasi yang lain. Baik anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon subscribe ya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.